selamat pagi anak-anak kami sekalian. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Saya berharap anak-anak kami semuanya dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat. Pada pagi hari ini, saya ingin mengajak anak-anak kami untuk mempersiapkan segala sesuatunya, mempersiapkan perlengkapan-perlengkapan sekolahnya, mempersiapkan perlengkapan-perlengkapan belajarnya di pagi hari ini. Nah, anak-anak sekalian, are you ready to follow our lesson today? Apakah anak-anak kami sudah siap mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, I want to invite you, saya ingin mengundang anak-anak kami untuk berdoa terlebih dahulu. Salah satu dari anak-anak kami memimpin doa kita pada pagi hari ini. Baik, kita masih di tema yang ketujuh, subtema yang ketiga, pembelajaran yang kelima. Nah, untuk proses pembelajarannya, silakan ikuti video berikut ini. Dan jangan lupa untuk mencatat hal-hal penting, mengerjakan tugas-tugasnya, dan mengirimkan tugas-tugasnya melalui aplikasi yang sudah kita sepakati, yaitu Nah, sebagaimana tadi yang kita bahas, bahwa kali ini kita masuk di tema yang ketujuh, subtema yang ketiga, pembelajaran yang kelima. Adapun muatan pelajaran yang kita bahas, yang pertama bahasa Indonesia, kemudian PPKN dan IPA. Nah, sebagaimana tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah anak-anak kami boleh membaca tujuan pembelajaran yang ada di layar anak-anak kami sekalian. Anak-anak sekalian, ternyata memimpin diri sendiri saat melakukan kegiatan membutuhkan ketegasan dan keberanian. Bagaimana dengan anak-anak kami? Apa yang harus dimiliki saat memimpin diri sendiri? Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak anak-anak kami untuk membahas dan untuk mengulang kembali materi tentang pidato. Apakah ada di antara anak-anak kami yang masih mengingat definisi daripada pidato? Baik, pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi dengan susunan yang baik untuk menyatakan pendapatnya atau memberikan gambaran tentang suatu hal. Yang menjadi tujuan daripada pidato adalah memberi sapaan dalam suatu acara. Yang kedua, memberi suatu pemahaman atau informasi kepada orang lain. Yang ketiga, mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti keinginan kita dengan sukarela. Yang keempat, membuat orang lain senang dengan pidato yang menghibur, sehingga orang lain senang dan puas dengan ucapan yang kita sampaikan. Nah, anak-anak sekalian, setelah anak-anak kami mengetahui definisi daripada pidato dan tujuan daripada pidato, maka kali ini saya ingin mengajak anak-anak kami untuk membaca bukunya pada halaman 129 sampai 130. Kemudian anak-anak kami diminta untuk mendiskusikan 3 pertanyaan yang sudah dituliskan di layar anak-anak kami. Nah, yang pertama, pernahkah anak-anak kami mengalami kejadian seperti Benny? Yang kedua, sikap yang tidak pantas ditiru dari cerita Benny di atas. Yang ketiga, sikap apa yang dapat ditiru dari cerita Benny di atas. Nah, to answer these questions, untuk menjawab pertanyaan ini, maka anak-anak kami perlu memahami bacaan dari buku siswa halaman 129 sampai 130. Nah, setelah anak-anak kami membaca buku halaman 129, ternyata kata Ibu Benny, kita harus mampu memimpin diri sendiri. Dalam memimpin diri sendiri, kita juga harus mampu mengatur waktu untuk melaksanakan semua hak dan kewajiban kita. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan salah satu nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. Yang pertama, mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 3, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Keempat, menghormati hak orang lain. Kelima, memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. 6, suka bekerja keras. Dan yang ketujuh adalah menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Inilah nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. Anak-anak kami juga harus mampu mencari contoh yang lain, mencari contoh penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila.
Baik, yang menjadi tugasnya adalah yang pertama, tugas muatan pembelajaran PPKN. Tuliskanlah contoh-contoh penerapan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan anak-anak kami sehari-hari. Yang kedua, tuliskan pendapatmu mengenai pelaksanaan keadilan di lingkungan sekitarmu. Kemudian, yang menjadi tugas muatan pembelajaran IPA adalah pada pembelajaran kedua, anak-anak kami telah membuat peta pikiran tentang menghadapi masa pubertas. Sekarang, anak-anak kami diminta untuk mempresentasikan hasil karyanya di depan teman-teman melalui video pembelajaran ataupun melalui video. Kemudian lakukanlah secara bergantian dan saya akan memberikan apresiasi kepada anak-anak kami yang berhasil memberikan presentasi yang baik. Setelah anak-anak kami mengikuti video pembelajaran ataupun mengikuti alur daripada proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, maka anak-anak kami diminta untuk mengerjakan tugas-tugasnya dan mengirimkan tugas-tugasnya melalui LMS yang sudah kita bagikan. So finally, I would like to say thank you very much and God bless you. Tetap semangat.